Halo. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah- warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ustaz, saya mau bertanya. Ada kondisi di mana seseorang membuka usaha, kemudian ada investor, ada beberapa orang gitu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang berlatar belakang mempunyai penghasilan dari lembaga riba gitu, bergabung investor di seorang yang membuka. Bagaimana menurut Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Apakah meminta secara tersendiri modalnya? Jadi Ini tadi saya investasi, ada investor yang ada investor mm-mm, yang punya penghasilan ya, dari lembaga ribawi gitu. dia karyawan bank. Iya, ikut bergabung menjadi investor ini. Nah, Nah, bagaimana menurut pandangan Ustaz, yang dilakukan oleh seseorang, apakah modal dari investor ini lebih baik baik. Apakah digunakan? karyawan bank ini punya pendapatan yang lain? Tidak, Ustaz. Hanya karyawan bank. Iya. Jadi apakah sebaiknya dipisahkan, treatmentnya berbeda gitu ya Ustaz ya? Baik. Atau lebih baik ditolak atau bagaimana Ustaz ya sebaiknya yang harus dilakukan? Nah, Ya. Syukran jazakallah khair. jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Tayyib. Kita punya prinsip bahwa harta haram tidak boleh dipakai untuk modal. Satu itu ya. Harta haram tidak boleh dipakai untuk modal. Nah, sekarang untuk karyawan bank ini hartanya halal atau haram? Ketika dia mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja, maka gaji itu adalah hasil dari ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat, sehingga gaji itu adalah gaji yang terlarang baginya. Kemudian sudah dia miliki. Selanjutnya uang itu diserahkan ke kita dengan akad investasi. Sehingga kalau kita buat tahapannya seperti ini ya. Ini adalah lembaga keuangan, bank, yang pendapatan bank itu dominan haram. Dominan riba, ini dominan. Lalu bank memberikan hasil dari pendapatannya ke para karyawan. Salah satunya adalah karyawan 1. Karyawan A. Ini dapat gaji dari kerja dia di bank. Udah, ini dapat gaji. Baik. Kemudian gaji karyawan ini dimasukkan ke dalam unit usaha sebagai investasi. Sebagai investasi. Nah, yang jadi pertanyaan, ini boleh diterima atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan kalau kita mengacu kepada pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti ini boleh diterima. Karena terjadi pengalihan fungsi ya. Kalau dari bank ke karyawan ini gaji karena ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam maksiat. Selanjutnya kan gaji ini sudah menjadi hak milik A. Berikutnya A menginvestasikannya ke unit usaha ini. Ini akadnya akad investasi, akad musyarakah. Dan akadnya tidak ada masalah. Akadnya tidak ada masalah. Cuman duitnya orang ini berasal dari hasil kerja yang haram. Untuk jenis yang kedua ini karena akadnya tidak masalah, maka statusnya halal bagi penerima yang kedua. Halal bagi penerima yang kedua. Sebagaimana orang dikasih sedekah, dikasih apalagi misalnya dikasih hadiah dari orang yang pekerjaannya sebagai karyawan bank. Kecuali jika di situ ada fungsi dakwah. Kalau ada fungsi dakwah jangan diterima. Misalnya perusahaan unit usaha ini ingin mengingatkan kepada karyawan A agar dia segera resign. Maka saat karyawan A ini mau bergabung, dia ditolak. Mohon maaf Bapak, kami tidak mau, kami tidak bisa menerima
investasi Bapak karena Bapak kerjanya di bank. Sehingga ditegaskan begitu. Mungkin mak jelek gitu ya, langsung nyelekit dalam batinnya. Loh, kenapa? Apakah kamu meragukan kehalalan duit saya? Sampaikan saja. Betul Bapak. Karena itulah kami tidak mau menerima. Sehingga akan membuat dia semakin tersentuh dan bisa jadi akan memotivasi dia bagaimana caranya agar segera keluar dari bank. Kalau ada fungsi itu silahkan dilakukan. Tapi kalau tidak ada fungsi itu, berarti menyampaikan ini juga percuma. Misalnya, dia kalau diberitahu makin marah nanti. Padahal dia tetangga. Maka sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak diterima kalau tidak ada fungsi dakwah? Ini ada kasus ya. Jadi ada orang Nasrani, ini ceritanya di zaman Abu Musa al-Asy'ari. Dan waktu itu yang menjadi khalifah adalah Umar. Ada Nasrani yang dia mau membayar jizyah kepada Abu Musa. Yang waktu itu Abu Musa menjadi gubernur. Si Nasrani ini bayar jizyah kepada Abu Musa. Diserahkan ke gubernur. Tapi dalam bentuk khamr, Pak. Dalam bentuk khamr. Mengaku dia nggak punya harta, punyanya khamr. Lalu Abu Musa tanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dimarahi sama Umar. Kok bisa? Ini nggak boleh diterima. Akhirnya Umar menyarankan kepada Abu Musa, perintahkan si Nasrani ini untuk jual khamrnya. Akhirnya si Nasrani ini jual khamr, pembeli khamr. Ya mungkin juga Nasrani. Lalu dari sini si Nasrani dapat duit, ada uang. Kemudian uangnya ini yang dipakai untuk membayar jizyah. Ketika tahapannya seperti ini, diizinkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jual khamr, kemudian dapat uang, uangnya dipakai untuk bayar jizyah. Itu kan tahapannya mirip seperti ini ya. Bank menggaji karyawan, lalu uang hasil gajinya dipakai untuk investasi. Dan tadi ya, tidak ada pertimbangan dakwah. Misalnya si A ini orang lain yang bukan orang yang dekat dengan kita, bukan keluarga kita. Kalau didakwai, wah makin jadi-jadi. Apalagi si A ini ada tujuan, saya pengen segera resign mas. Tapi saya nggak punya cekelan ya, saya nggak punya pegangan. Makanya dia investasikan biar nanti bisa punya pegangan. Baik, insya Allah dengan pertimbangan ini, sebagaimana kasus khamr tadi diperbolehkan untuk diterima. Ya. Namun kami sangat sarankan sebaiknya juga sambil didakwai. Pak, nanti kalau investasi Bapak sudah bisa berkembang dengan baik, kami sangat minta agar Bapak segera resign dari bank. Insya Allah cukup dari hasil investasi yang Bapak lakukan di sini. Kalau itu bisa dilakukan, walhamdulillah, sehingga sambil kita lakukan pendekatan dakwah. Wallahu ta'ala alam.